以后记得叫我少爷。最强家族，墨家，让元阳帝朝扬名疆域。来试试，但要小心。好像用力大了，不然我墨家手艺失传。修为的侍从来保护了，那你就第一个为墨家下地狱。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Kontinen bagian ke-128 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari sebuah jalanan kuno terpencil yang mana Chantian diselamatkan oleh dua orang kakak beradik dari keluarga Mo. Si adik dari keluarga Mo yang bernama Mo Jin merasa kalau mereka sudah membuang waktu untuk menyelamatkan Chantian karena toh pada saat ini kakaknya yang bernama Mo Qing lebih membutuhkan pertolongan. Mo Qing merasa kalau Chantian punya kesempatan hidup lebih banyak ketimbang dirinya, jadi dia meminta Mo Jin untuk segera memberikan pil obat kepada Chantian. Akhirnya Mo Jin pun menuruti permintaan kakaknya untuk memberikan pil obat. Tak lama setelah meminum pil obat, Chantian berangsur sadarkan diri. Meskipun berhasil sadarkan diri, namun Chantian tidak ingat siapa dia sebenarnya dan kenapa dia bisa berada di tempat ini. Mo Qing kemudian menjelaskan kalau Chantian pasti sudah kehilangan ingatan akibat luka yang dia dapat. Mo Qing juga memperkenalkan dirinya kepada Chantian serta menyebut kalau mereka berdualah yang sudah menyelamatkan Chantian yang hampir mati. Bahkan di sini Mo Qing bersedia memberikan tumpangan kepada Chantian untuk pergi ke kediaman keluarga Mo guna melakukan penyembuhan luka. Dia merasa kalau Chantian tidak mempunyai kultivasi jadi akan sangat berbahaya jika berada di tempat seperti ini. Sementara itu Mo Jin meminta Chantian untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Setelah Chantian membersihkan luka, Mo Jin merasa kalau Bang MC lebih tampan ketimbang dirinya. Mo Jin pun langsung memberikan peringatan agar Chantian tidak menggoda kakaknya meskipun Bang MC punya wajah yang begitu tampan. Selain itu Mo Jin juga memberikan sebuah nama kepada Chantian karena pada saat ini Chantian tidak ingat identitas aslinya. Nama Wang Xin akan digunakan oleh Chantian dan Mo Jin meminta Chantian untuk memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. 玄耀，有个名字，以后记得叫我少爷。最强家族，墨家，让元阳帝朝扬名疆域。 Singkat cerita mereka semua sudah sampai di kediaman keluarga Mo. Mo Jin menjelaskan kalau keluarga Mo merupakan keluarga pandai besi pembuat pedang yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Diketahui jenis-jenis pedang terkenal sudah banyak diproduksi oleh anggota keluarga Mo. Tak lama kemudian datang seorang pelayan keluarga Mo yang meminta Mo Jin dan Mo Qing untuk segera ke aula pertemuan keluarga karena patriark keluarga sudah menunggu mereka berdua. Sementara itu Mo Jin meminta si pelayan untuk mengantarkan Chantian ke tempat pandai besi guna memperlihatkan keahlian dari keluarga Mo. Beberapa saat kemudian di aula pertemuan keluarga Mo, Patriark Mo menjelaskan kalau racun yang berada di tubuh Qing sulit untuk diobati oleh siapapun. Diketahui hanya keluarga Ye yang mempunyai penawar untuk racun tersebut. Mo Qing menjelaskan kepada ayahnya, meskipun mereka sudah menyerahkan pedang legendaris milik keluarga Mo, belum tentu juga keluarga Ye akan menyerahkan penawar racun tersebut. Terlebih lagi pedang legenda keluarga Mo sudah ribuan tahun tersegel dan hilang tanpa jejak. Jadi ayahnya tidak perlu bersusah payah mendapatkan penawar racun karena Mo Qing sudah menerima takdirnya jika harus mati. Sementara itu Mo Jin tampak marah karena dia merasa kalau keluarga Ye sudah semena-mena kepada keluarga Mo. Bahkan keluarga Ye membunuh kakaknya yang bernama Mo Yun beberapa waktu yang lalu hanya karena bersih tegang dengan tuan muda keluarga Ye yang bernama Ye Fan. 这是秦儿的命。
都跟我没用。 Di saat yang sama Chen Tian sudah memasuki tempat penempaan pedang yang dimiliki oleh keluarga Mo. Di tempat ini sedang ada seorang pak tua pandai besi bernama Mo Qingqi yang sedang membuat pedang. Kehadiran Chen Tian tentu saja membuat Mo Qingqi marah karena Bang MC sudah masuk ke dalam tempat ini tanpa izin darinya. 同进地。 Serangan pedang pun coba dilakukan oleh Mo Qingqi, namun serangan pedang tersebut berhasil dihindari dengan mudah oleh Chen Tian. Bahkan Mo Qingqi juga memberikan tekanan kepada Chen Tian menggunakan kekuatan spiritualnya, akan tetapi Chen Tian sama sekali tidak terpengaruh dengan tekanan yang diberikan. Chen Tian kemudian memperkenalkan dirinya kepada Mo Qingqi kalau dia bernama Wang Xin dan merupakan pelayan baru Tuan Muda Mo Jin. Chen Tian menjelaskan kalau Mo Jin memintanya untuk melihat-lihat dan dia tidak tahu kalau area ini merupakan area terlarang. Di saat yang sama Mo Qingqi merasa heran kenapa Chen Tian bisa menahan rasa panas dari api bumi serta mampu menahan tekanan spiritual padahal dia merupakan manusia fana yang tidak punya kultivasi. Dengan polosnya Chen Tian menjawab kalau udara di tempat ini sangatlah hangat dan pedang yang dilemparkan oleh Mo Qingqi sebelumnya sangatlah lambat, jadi Bang MC dengan mudah bisa menghindari serangan pedang tersebut. Mo Qingqi pun kemudian tertawa sembari bertanya apakah Chen Tian sangat tertarik dengan cara pembuatan pedang. Karena Chen Tian merasa tertarik, maka Mo Qingqi langsung membawanya untuk diberikan pelajaran pertama cara menempa besi untuk bisa menjadi sebuah pedang. 再试试，但要小心。好像用力大了。 Betapa kagetnya Mo Qingqi pada saat Chen Tian menggunakan palu untuk menempa besi pedang, yang mana besi pedang langsung hancur tidak bersisa. Mo Qingqi kemudian meminta Chen Tian untuk mengendalikan kekuatan pada saat menggunakan palu agar besi tidak hancur ketika dipukul. Hanya dengan memahami ucapan dari Mo Qingqi, Chen Tian sudah mampu mengendalikan palu dengan sangat baik. Tentu saja hal ini membuat Mo Qingqi kaget karena bagaimana bisa seorang bocah sangat mahir menempa besi padahal dia baru pertama kali memegang palu. Tidak butuh waktu lama, Chen Tian berhasil menempa besi hingga menjadi sebuah pedang yang utuh. Lagi-lagi Mo Qingqi dibuat kagum karena Chen Tian hanya butuh waktu sebentar saja untuk bisa menempa pedang hingga sempurna. Setelah melihat pedang hasil buatan Chen Tian, Mo Qingqi merasa kalau keluarga Mo mereka tidak pernah menghasilkan pemuda jenius seperti Chen Tian pada saat menempa pedang. Dia pun mulai berpikir sepertinya warisan keluarga Mo akan mempunyai pewaris baru yaitu Chen Tian. Mo Qingqi kemudian memegang pedang buatan Chen Tian dan menyadari kalau Chen Tian merupakan seorang jenius yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Mo. Hari ini aku Mo Qingqi akan menyerahkan semua harta berhargaku sebagai penempa pedang kepadamu, ucap Mo Qingqi kepada Chen Tian. 不忍我墨家手艺失传。 我今日不是来比斗的。 Sementara itu di luar, seseorang dari keluarga Ye yang bernama Ye Chen datang ke kediaman keluarga Mo karena mendengar kabar kalau Mo Qing sudah kembali. Baru juga datang, Ye Chen sudah membuat keributan dengan menghajar salah satu dari anggota keluarga Mo. Mo Jin kemudian keluar dan berbicara kepada Ye Chen bahwa kakaknya belum tentu mau menjadi istri dari Ye Fan. Ye Chen pun kemudian tertawa sembari berkata apakah keluarga Mo akan membiarkan Mo Qing mati karena diketahui hanya keluarga Ye mereka lah yang punya penawar racun yang ada di dalam tubuh Mo Qing. Mo Jin yang marah meminta Ye Chen untuk segera meninggalkan kediaman keluarga Mo sekarang juga, dan tiba-tiba saja Chen Tian maju ke depan dengan membawa palu yang diberikan oleh Mo Qingqi kepadanya. Chen Tian merasa kalau pada saat ini Tuan Muda Mo Jin sedang berada dalam bahaya, jadi dia harus berada di garis terdepan untuk melindungi Tuan Muda. Kemunculan Chen Tian membuat Ye Chen tertawa karena dia merasa keluarga Mo sangat hina hingga menggunakan seorang bocah yang tidak punya kultivasi sebagai pelindung. Tanpa keraguan Ye Chen langsung menebaskan pedangnya ke arah Chen Tian karena dia akan menjadikan Chen Tian orang yang pertama mati di kediaman keluarga Mo. 修为的侍从来保护了，那你就第一个为墨家下地狱。
Betapa kagetnya semua orang ketika melihat Chen Tian menggunakan palu di tangannya untuk menghentikan serangan pedang dari Ye Chen. Bang MC juga sangat terkejut karena ternyata palu dari Pak Tua Mo Qingqi bisa menghalau serangan pedang seperti itu. 大人也这么好使啊？ Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.